Jadi putusan akhir itu ya, seseorang itu akan selalu baik selagi dia itu selamanya niat baik. Ya, apa susahnya? Nah, coba saya mau tanya Pak Sufyan. Nah, waktu sembahyang itu seneng nggak? Hah? Macem-macem. Kayak nasi campur aja loh nih. Apa macem-macem itu? Kadang seneng, kadang susah, kadang mikir yang lain. Nah, coba kalau saya tanyakan sekarang, seneng susahnya itu ngambil dari mana? Hah? Keadaan hati waktu itu. Mengadakan dirinya sendiri kepada Allah, apa mengadakan dari luar ke dirinya? Dari luar. Wong pasar dibawa, kantor dibawa. Kapan mau menghadap kepada Allah? Ya kan ya, kenapa tidak membawa kepada dirinya? Ya, dalam satu dialog setiap orang membaca Fatihah itu, ya kan ya, setiap alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dirinya betul menghadap kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, shadaqa abdi. Kata Allah, benar, dia benar, betul-betul hamba saya. Ini enggak, yang dari luar dimasukkan, yang biasanya nggak perlu diingat jadi ingat. Ya, apalagi yang perempuan ini di mana, Allahu Akbar. Kudung saya di mana tadi ya? Tadi nggak ingat jadi ingat. Iya, ini yang namanya campur aduk. Jadi bukan di situ, itu antar pribadi. Ya, setiap orang salat itu munajah, berbisik, ya, semata-mata dirinya kepada Allah, bukan memasukkan keluar. Ya kecuali kalau orang itu dipas-paskan dengan problem dirinya sih, ya monggo, ya memang kelasnya di situ. Ya kan ya. Coba kalau nanti problemnya nggak ada, apa kira-kira bisa dibawa? Nggak mungkin. Ya, yang tidak beres-beres dibawa kepada Allah, yang begitu beres nggak dibawa. Apa langsung sambil ngantuk-ngantuk, lama banget sih imam. Ya, kadang-kadang dari kebiasaan dari kebiasaan keburu, ya, kadang-kadang nggak sadar lebih dahulu daripada imam. Kalau sampai mempertahankan diri, mempertanyakan dalam dirinya, kok lama banget sih? Itu sering apa tidak? Hah? Ya semoga sering-sering teruslah. Ini hati-hati nanti pelan itu. Ini harus diketahui tentang niat. Ini kenapa semua ini kenapa? Karena satu saja. Karena tidak adanya kemauan. Ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada kemauan itu bagaimana? Kok masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah? Karena di dalam beribadahnya kepada Allah itu didorong apa? Merasa didorong oleh suatu kewajiban. Mau menghormat, mau memuliakan. Kalau ada kemauannya, ada kepentingan, atau memang ada yang perlu ditakuti. Tapi coba lepas daripada itu. Ya, jadi hakikatnya niat itu apa? Al-iradah. Ya, ada satu kemauan. Makanya dalam satu ayat lain diberi satu label oleh Allah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memaksa kok kepada siapapun, kecuali mengikut apa yang menjadikan kemampuan dan kelapangannya. Karena itu di waktu-waktu oleh Allah. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, diberi waktu-waktu oleh Allah.
Tapi kita larut, nantilah, anulah, gitu lah. Jadi kalau udah begitu apa? Kira-kira kalau udah begini secara kasar lah, maaf aja, menomorduakan Allah apa tidak? Tapi salah tak ya? Enggak salah. Mau namanya orang. Tapi jangan kepanjangan deh. Gitu lah. Jadi kalau sudah menyadari ini, baru ada kemauan. Kalau orang itu sudah ada kemauan, nggak ada masalah semuanya ini. Jadi motif ya, adanya ketidakkesungguhan, kekhusyuan kepada Allah itu karena tidak adanya kemauan. Ya seperti yang sering saya utarakan. Nah, kira-kira kawin paksa itu enak nggak? Enak. Kok bisa nggak enak? Wong itu sesuai dengan hawa nafsu kita kok. Karena kepaksa. Ya. Nah ini nanti kalau saya teruskan ini menyangkut ke makbul ini, nanti dulu, nanti menggo ini ikhlas. Jadi apa? Adanya suatu niat itu apa? Adalah timbulnya suatu kemauan. Karena itu dalam Al-Quranul Karim sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Diberi firman oleh Allah, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Muhammad, kamu jangan sekali-sekali menolak. Ya, kata-kata menolak itu banyak. Bisa mengusir, bisa menghalau, bisa tidak menganggap, bisa mensepelekan. Kan ada gitu kan? Ya, terhadap orang-orang yang berdoa, orang-orang yang pagi hari dan sore berzikir, berdoa kepada Allah. Yang diinginkan apa? Yuriduna wajha, hanya semata-mata zat Allah. Ini yuriduna ini yang dinamakan niat. Banyak kadang-kadang orang tuh nyepelekan ini. Ya kan ya? Kadang-kadang ya subhanallah. Ya, ini subhanallah saya katakan itu apa? Ya. Posisi kedudukannya. Ya, posisi keberadaannya itu kadang-kadang itu duduk dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah sudah merasa berbeda. Merasa lain. Ya. Saya siapa? Saya mesti duduk di daratan ini. Hati-hati nih. Ya, untuk menghadap kepada Allah itu tidak ada deratan-deratan untuk si ini itu tuh nggak ada. Ya, sama dengan soft sholat. Siapa yang datang dulu ya dulu. Silakan. Ini tempatnya Bapak Presiden, Bapak Menteri, anak aja loh. Nggak ada begitu-begitu tuh. Ya. Ini karena ini orang mencari fadilah. Ya, malah dalam hukum fikih kalau sampai ada orang yang nggak ada sejadahnya ada, buang aja. Enak emangnya lo yang punya kaplingan ini. Ya, ini jangan sampai menimbulkan suatu apa lain daripada dirinya. Apa? Makanya dalam satu ayat yang lain tentang menunjukkan bahwa niat itu adalah iradah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diberi satu firman oleh Allah, wasbir. Nah coba, nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tapi kalau kamu sudah di samping kamu jangan menolak, jangan mensepelekan Muhammad, ya, kumpul yang sabar. Ya, disuruh sabar. Kenapa? Karena ada sesuatu di situ, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang sabar Muhammad dengan orang-orang yang berdoa berzikir kepada Allah pagi hari hanya semata-mata karena Allah.
Ada apa sih orang berdoa berzikir kok saya suruh sabar? Apa memangnya ada sesuatu yang nggak enak? Ada sesuatu yang nggak pantas? Ya, cari Rasulullah. Fakharaja yaltamisuhum, mencari orang diajak kumpul-kumpul berzikir, berdoa kepada Allah yang tanpa tendensi apapun, hanya semata-mata kepada Allah. Jangan tunggu diundang. Ya, Rasulullah tuh mencari. Ini enggak ada undangan, yai, enggak ada jemputan, kayak resepsi aja loh. Ya? Coba mau ke surga apa enggak? Apa Anda itu ingin ke surga tunggu disuruh? Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur.